Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1060 yang lalu adalah chapter yang sangat luar biasa, karena setelah sekian lama sosok Im Sama kembali muncul. Bahkan Im Sama menggunakan kekuatan yang sangat dahsyat untuk menghapuskan kerajaan Lulusia. Lalu pada akhir chapternya, kru topi jerami bertemu dengan sosok Jewelry Bonnie yang berwujud anak-anak. Ya, rasanya sangat menarik jika di chapter 1061 nanti kita langsung mendapatkan konfirmasi tentang kekuatan misterius yang digunakan oleh Im Sama. Tapi sepertinya hal itu cukup mustahil, karena Bang Oda sering menyimpan misteri-misteri besar untuk waktu yang cukup lama. Lalu kira-kira alur apa yang akan muncul dari chapter 1061 nanti? Mari kita bicarakan dalam video ini. Nah, kemunculan Bonnie di akhir chapter lalu bisa menjadi petunjuk utama untuk cerita di chapter 1061 mendatang, di mana Bonnie ini terlihat akan menjadi karakter awal yang membuka konflik di final saga. Sebelum terdampar di lautan yang dingin, Bonnie terakhir kali terlihat di Mariejoa. Ya, saat itu dia melakukan penyusupan dengan wujud nenek-nenek. Lalu fakta di chapter 1060 lalu yang memperlihatkan dirinya terdampar dan terperangkap di dalam gumpalan air besar menunjukkan bahwa Bonnie tidak pergi dari Mariejoa dengan baik-baik saja. Ya, sepertinya penyusupan Bonnie sudah ketahuan, dan hal itu menyebabkan dirinya harus bersusah payah untuk pergi menyelamatkan diri. Nah, di chapter 1061 nanti mungkin kita akan melihat Bonnie ini sadar, dan tentu kita menantikan informasi penting apa saja yang sudah dimiliki Bonnie ketika dia ada di Mariejoa saat reverie berlangsung. Nah, untuk hal itu Mimin rasa Bonnie juga seperti Sabo yang sudah melihat sosok Im Sama, dan informasi dari Bonnie inilah yang akan membuat dunia tahu tentang keberadaan Im Sama. Ya, hal itu karena informasi yang coba disampaikan oleh Sabo sudah berhasil dibatalkan. Nah, jika kita perhatikan ketika penyerangan Im Sama ke kerajaan Lulusia, Im Sama seperti mengatakan sebuah rule atau aturan yang intinya tidak ada informasi apapun yang keluar dari kerajaan Lulusia. Jadi berdasarkan hal itu, ada kemungkinan jika Dragon dan pasukannya tidak mengerti dengan apa yang sudah dikatakan oleh Sabo, dan keberadaan Sabo akan dianggap hilang begitu saja. Nah, kembali kepada Bonnie. Jika saat ini dia tahu keberadaan Im Sama, maka tentu dia juga akan diincar. Tapi tenang, Im Sama tidak punya kemampuan untuk melakukan pelacakan, karena keberadaan Sabo di chapter lalu ditemukan oleh Angkatan Laut yang melacak keberadaannya berdasarkan sambungan Deden Mushi Sabo ke kerajaan Kamabaka. Lalu jikalau Bonnie memang sudah diketahui keberadaannya, Im Sama juga tidak bisa dengan mudah melakukan penyerangan di setiap tempat di seluruh penjuru dunia ini. Hal itu sudah Mimin bahas pada video yang lalu, bahwa tempat yang akan diserang oleh Im Sama mungkin harus sudah mengikat perjanjian dengan pemerintah dunia. Dan dengan alasan itu pula Im Sama sepertinya tidak bisa menyerang kerajaan Kamabaka. Padahal melakukan serangan sebesar itu ke kerajaan Kamabaka akan lebih efektif untuk memusnahkan anggota Revo Army yang ada di sana, termasuk orang paling dicari Monkey D. Dragon. Nah, selanjutnya selain tahu sosok Im Sama, Bonnie juga mungkin bisa menjadi saksi kunci pada insiden yang melibatkan Sabo, Vivi, dan Raja Cobra. Tentu ada kemungkinan jika Bonnie juga tahu keberadaan Vivi saat ini. Entah itu ada di tangan musuh atau Vivi malah selamat. Yang jelas informasi dari Bonnie tentang Vivi itu akan menentukan arah pelayaran Luffy selanjutnya. Jika Bonnie tahu Vivi sedang berada di tangan Im Sama, maka hampir dipastikan Luffy akan ke Mariejoa. Dan harusnya Zoro juga tidak bisa menahan Luffy untuk bertindak seperti itu, karena sebelumnya Zoro meminta Luffy untuk berpikir jernih saat kondisi Vivi belum diketahui. Tapi jika kondisi Vivi sudah pasti berada di tangan musuh, maka tentu Baka Sencho Luffy tidak akan tinggal diam. Karena tentu kita masih ingat bagaimana gilanya bajak laut topi jerami yang berani mengacau di Enies Lobby, yang jelas-jelas merupakan wilayah musuh.
Lalu kedatangan Luffy ke Marineford juga bisa menegaskan bahwa tidak ada tempat yang ditakuti oleh Luffy. Selama dia punya tujuan yang jelas untuk menyelamatkan orang yang berarti bagi dirinya, maka hal itu akan dia lakukan. Nah, dengan skema seperti itu, maka arah tujuan Luffy di Final Saga ini bisa jadi adalah Mariejoa. Dan menurut Mimin, itu merupakan arah yang tepat untuk tujuan Final Saga jika lawan terakhirnya adalah pihak pemerintah dunia. Tapi seperti saga Yonko yang baru saja berakhir, walaupun tujuan akhirnya adalah Wano, Luffy bisa saja tidak langsung sampai ke Wano. Ada beberapa hal yang membuatnya harus datang ke tempat-tempat lain terlebih dahulu. Misalnya Zoo, Dressrosa, Whole Cake, baru akhirnya Luffy menuju ke Wano Kuni. Jadi untuk Final Saga ini mungkin akan terjadi hal yang sama, di mana tujuan utama Luffy adalah Mariejoa, tapi harus ada beberapa tempat yang dia datangi terlebih dahulu. Contohnya seperti Pulau Super Dingin saat ini ya, yang menurut Nami mereka sudah masuk ke dalam wilayah iklim pulau tersebut. Jadi sudah hampir dipastikan jika bajak laut topi jerami akan mampir ke pulau bersalju itu. Nah, itu adalah prediksi Mimin terkait dua hal penting yang diketahui oleh Bonnie yang mungkin akan diceritakan pada chapter 1061 mendatang, yaitu tentang keberadaan sosok Im Sama dan kedua tentang keadaan Vivi. Lalu jika kita perhatikan, Bang Oda kerap membuat alur cerita yang acak dan melompat-lompat setelah Luffy meninggalkan Wano. Seperti di chapter lalu, cerita tentang Sabo baru diteruskan pada chapter 1060. Padahal sebelumnya sudah muncul di chapter 1058. Dan chapter 1059 malah sama sekali tidak membahas tentang Sabo. Nah, jika melihat skema yang seperti itu, maka berarti chapter depan adalah chapter lanjutan untuk menceritakan isi dari chapter 1059 yang memang terlihat belum selesai. Hal itu adalah mengenai nasib Koby yang ada di tangan Kurohige. Nah, mungkin di chapter 1061 nanti kita akan melihat kondisi terkini dari Koby. Dan tentunya akan menarik jika Koby bertemu dengan Aokiji ketika berada di markas Kurohige. Lalu jangan lupa juga tentang satu-satunya Shichibukai yang belum diceritakan, yaitu Edward Weevil. Tentu keberadaannya akan segera diceritakan pada beberapa chapter mendatang, karena Shichibukai yang lain sudah diceritakan. Oke, itu aja prediksi Mimin untuk chapter 1061 mendatang. Jika ada tambahan, saran dan komentar bisa ditulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!